Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wasallim taslima. Kehadapan ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahasudiyah la yasirna sampai PKN wabil khusus Syekhina wa Rabbi Ruhina Mursyiduna Sultan Aulia fi hadha zaman Pengesaba Al-Fatihah. Alhamdulillah Ya Rabbi Ya Sama-sama kita muliakan Wakil Talqin Pengesaba Bapak Dr. Andasaji Ahmad Rosadi, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat para pecinta kesucian jiwa yang dimuliakan Allah. Kita bersyukur, alhamdulillah, dan kita berterima kasih kepada mursyid kita Aba Aos karena kita masih dimampukan, dipisahkan untuk hadir dalam reuni ruh-ruh suci. Ya, jadi manaqib ini kita berkumpul dengan arwahul muqaddasah, ruh-ruh yang suci, para ahli silsilah, para wali-wali Allah. Karena manaqib yang kita bacakan ini adalah manaqibnya Sultanul Aulia, rajanya para wali, yaitu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirruh. Kalau rajanya berarti kan anak buahnya pasti datang. Ya, jadi nama juga raja ya kan. Ketika rajanya ini dibacakan manaqibnya, pasti anak buahnya, bawahan-bawahannya juga pada datang. Ya, kita ini mesti berkumpul dengan mereka ini melalui manaqib ini. Jangan kumpulnya hanya dengan orang-orang yang ahli dunia saja, ya kan? Karena suatu saat nanti kita akan hidup dengan ruh tanpa jasad. Ketika waktunya tiba, ya kan? Ajal kita tiba, kita akan hidup dengan ruh tanpa jasad. Kalau selama di dunia kita nggak pernah kumpul-kumpul dengan mereka, para arwah yang suci, ketika kita nanti ruh berpisah dengan jasad, kita nggak akan bisa dikenal, kita akan nggak bisa mengenal dan dikenal oleh mereka. Tapi dengan senantiasa hadir dalam majelis manaqib, ini kita berkumpul dengan ruh-ruh yang suci. Makanya ketika ada momen manaqib, Masya Allah, guru kita Aba Aos mencontohkan ketika manaqib di pusat Suryalaya selama 44 tahun kalau nggak salah ya, beliau berguru dengan Aba Anom, hanya 2 kali tidak hadir dalam manaqib. Yang pertama ketika beliau diutus oleh Guru Agung Aba Anom ke Malaysia. Yang kedua ketika beliau menunaikan ibadah haji. Bayangkan 44 tahun kalau nggak salah, hanya 2 kali tidak hadir dalam manaqib. Ini sebenarnya contoh bagi kita para murid-muridnya. Ketika ada manaqib, usahakan, kata Guru Agung kita, mencontohkan beliau sendiri. Beliau sendiri mencontohkan manaqib dijadikan alasan untuk meninggalkan hal-hal yang lain. Kata Abah, kalau ada yang ngajak nih, ayo kita makan-makan. Aduh, mohon maaf, saya ada acara yang tidak bisa saya tinggalkan. Apa acaranya? Manaqib. Jadi manaqib ini dijadikan alasan, bukan malah hal-hal yang lain dijadikan alasan untuk tidak hadir dalam. Ini kan kebalik ya. Ini guru kita mencontohkan. Karena kita ini berkumpul dengan roh-roh yang suci tidak setiap hari. Berkumpul dengan ahli dunia setiap hari, kita bertemu dengan ahli dunia. Bicaranya dunia, pikirannya dunia, yang dilihat dunia, yang didengar dunia. Begitu ada manaqib, ayo bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita, kumpul dengan ruh-ruh yang suci. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Sehingga ketika saatnya nanti datang, ruh kita akan hidup tanpa jasad, kita sudah dikenal oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Oh, ini muridku ini.
dulu di dunia selalu manakib, sudah dikenal. Nanti di akhirat kita diajak menghadap Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, dan hadir dalam manakib ini adalah dalam rangka syukuran. Kita bersyukur Bapak Ibu telah mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syafaat Kanjeng Nabi itu ya sejatinya syafaat dari Allah. Syafaat itu artinya pertolongan. Ketika kita mendapatkan pertolongan dari Kanjeng Nabi, sesungguhnya itu pertolongan dari Allah. Kita, Bapak Ibu, sudah mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui talqin. Jadi talqin itu adalah bentuk syafaat pertolongan dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana ayatnya? Di dalam surah Maryam ayat 87. Di situ disebutkan la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'indar rahmani ahda. Tidak ada yang mendapatkan syafaat, tidak ada yang bisa mendapatkan syafaat kecuali orang-orang yang sudah mengambil janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mendapatkan syafaat hanyalah orang-orang yang sudah mengadakan perjanjian dengan Allah. Talqin itu perjanjian kita dengan Allah yang disaksikan oleh wakilnya. Siapa wakilnya? Yaitu Syekh Mursyid. Dulu wakilnya Allah Rasulullah. Rasulullah membaiat para sahabat, mentalkin para sahabat kan. Nah, maka kata Allah dalam Al-Quran, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'u, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu wahai Nabi Muhammad. Ayat ini turun kepada Nabi. Sesungguhnya orang-orang yang berjanji kepadamu, berbaiat kepadamu, sesungguhnya mereka itu berbaiat kepada Allah. Rasulullah wafat, para sahabat membaiat murid-muridnya terus turun temurun sampai ahli silsilah yang ke-38, yaitu Pengarsa Abbas. Pengarsa Abbas mentalkinkan kepada kita kalimat la ilaha illallah. Talqin itu adalah baiat. Kata lain daripada talqin adalah baiat. Kita sudah berjanji bahwasanya kita tidak akan menuhankan selain Allah. La ilaha illallah. Dan inilah bentuk syafaat pertolongan. La ilaha illallah yang kita baca Bapak Ibu, ini adalah la ilaha illallah yang bersanad. Yang bersanad dari guru agung kita Aba Aus dari gurunya Aba Anom dari gurunya Aba Sepuh dari gurunya Syekh Tolha dari gurunya Syekh Ahmad Khotib, sampai terus naik sampai Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, terus sampai Kanjeng Nabi Muhammad sangat berbeda. La ilaha illallah yang diambil melalui talqin dengan yang tidak diambil talqin itu sangat berbeda, kualitasnya berbeda. Maka la ilaha illallah ini bentuk syafaat, talqin ini bentuk syafaat. Kita sudah mendapatkan syafaat. Bentuknya apa? Alatnya apa? Bukti syafaat itu apa? Kita dikasih kalimat yang sangat agung, yaitu kalimat la ilaha illallah, yang kita ambil dari seorang ahli talqin. Ahli talqin itu siapa? Syaikhin hayyin, seorang syekh mursyid yang hidup, taqiyin yang sangat bertakwa, wa naqiyin dan hatinya bersih dari kepentingan-kepentingan selain Allah. Itu syarat syekh mursyid itu, dia seorang yang taqiyin, orang yang paling bertakwa. Kemudian naqiyin, hatinya bersih dari kepentingan-kepentingan selain
Allah. Wa yattasilu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan bersambung silsilah sanadnya itu sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Makanya Abah guru kita menjamin ikhwan dan akhwat yang mengamalkan ajaran thariqah ini tidak akan ketemu sakaratul maut, karena kita sudah mendapat syafaat pertolongan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu melalui talqin. Talqin ini bentuk syafaat Bapak Ibu. Kita bersyukur. Makanya kalau Bapak Ibu ingin selamat, tidak ketemu namanya sakaratul maut, amalkan zikirnya. Dijamin orang yang mengamalkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah setiap selesai salat berapa? 165 kali, paling sedikit, lebih banyak lebih bagus. Dijamin. Guru agung kita Abah Aos mengatakan apa yang dikatakan oleh guru agungnya yaitu Abah Anom. Sehina-hinanya orang yang mengamalkan thariqah ini selamat saat sakaratul maut. Tidak akan itu ketemu sakaratul maut, karena sudah dapat syafaat. Silahkan kalau nggak percaya, buktikan. Buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Mati dulu. Coba ikhwan di Merauke ini baru mengenal ajaran kita ini, thariqah kita ini, kemudian istiqomah mengamalkan belum lama. Almarhum Bapak Haji siapa? Mualim. Belum lama mengamalkan zikir ini. Begitu ajal datang, subhanallah, begitu cepatnya, begitu cepat. Tidak ada namanya sakaratul maut, tidak ada. Ini jaminan. Ini jaminan, karena talqin zikir itu adalah syafaat, tinggal diamalkan. Sehina-hinanya orang yang mengamalkan thariqah ini selamat saat sakaratul maut. Ini siapa yang menjamin? Guru agung kita. Guru agung kita dapat jaminan dari mana? Dari gurunya, dari guru sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih menyebutkan laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun. Tidak ada bagi ahli la ilaha illallah ketakutan. Ini kata Kanjeng Nabi di dalam hadis yang sahih. Laisa ala ahli la ilaha illallah. Coba itu perhatikan. Ahli la ilaha illallah. Ahli la ilaha illallah itu siapa? Orang yang sudah ditalqin kalimat la ilaha illallah kemudian diamalkan. Itu ahli la ilaha illallah. Setiap selesai sholat la ilaha illallah, la ilaha illallah, ahli la ilaha illallah, wasyatun, tidak ada ketakutan. Kapan itu? Fi mautihim, kata Nabi dalam hadis yang sahih, saat kematiannya tidak ada ketakutan karena tidak ketemu sakaratul maut. Wa fi kuburihim, dan ketika dikubur, di dalam kubur gak ada ketakutan bagi ahli la ilaha illallah. Wa fi nusyurihim, dan ketika nanti dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada ketakutan. Ini jaminan. Sekarang Bapak Ibu, kenapa kita gak bahagia? Kenapa kita gak bersyukur? Karena kita ini belum paham. Sekarang dikasih paham. Amalkan zikirnya. Kalau ingin tidak sengsara saat menjelang kematiannya, kalau ingin tidak ada rasa takut saat kematiannya, kalau tidak ingin rasa takut ketika setelah dikubur, dan nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar, amalkan la ilaha illallah. Setiap selesai salat berapa Bu? 165 kali. Tapi kalau nggak mau selamat saat matinya, ya silakan, nggak usah diamalkan, nggak apa-apa. Sudah dapat syafaat pertolongan melalui talqin. Ini ayatnya ini.
La yamlikuna syafa'ata, tidak akan mendapat syafaat illa kecuali manittakhoda, siapa orang-orang yang mengambil indar rahman, di sisi Allah, ahda, janji. Jadi orang yang dapat syafaat adalah orang yang mengambil janji kepada Allah. Talqin ini janji kita kepada Allah, baiat kita kepada Allah hakikatnya. Walaupun yang mentalqin adalah guru mursyid. Innalladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang berjanji kepadamu, berbaiat kepadamu. Mu di sini Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh pewaris penerusnya, ahli silsilah. Kanjeng Nabi itu kan silsilah yang keberapa, Pak? Ketiga. Yang kedua malaikat Jibril. Yang pertama siapa? Allah. Sesungguhnya orang yang berjanji kepadamu, sesungguhnya dia berjanji kepada Allah. Sekarang silsilah keberapa guru kita? Silsilah 38. Ketika kita berjanji melalui talqin kepada guru agung kita Abaos, kita sudah berjanji kepada Allah. Makanya kita sudah mendapat syafaat pertolongan. Maka dijamin orang-orang yang sudah mendapat syafaat ini dijamin ketika matinya tidak akan mengalami ketakutan. Tidak akan, bahasanya Abaos, tidak akan ketemu sakaratul maut. Ini melalui hadis Nabi yang sahih. Laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun, tidak ada ketakutan bagi ahli la ilaha illallah fi mautihim, ketika matinya, wa fi kuburihim, dan ketika berada di kubur, wa fi nusyurihim, dan ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Apalagi kalau zikir kita betul-betul diamalkan dengan sungguh-sungguh sampai meningkat makomnya. Zikir khafinya hidup terus. Hidup terus ini, Masya Allah. Kalau ini hidup terus, begitu ajal menjemput, kita langsung fafirru ilallah, langsung terbang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata guru kita, sehina-hinanya, serendah-rendahnya orang yang mengamalkan zikir ini selamat ketika sakaratul maut. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Makanya kalau kita paham Bapak Ibu ya, sudah kita nggak butuh apa-apa, kita sudah cukup dengan amalan ini, nggak usah cari lagi. Mau cari apa? Sudah ketemu ini, sudah ketemu dengan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad, tinggal diamalkan. Makanya kata guru kita apa? Kita ini tinggal makan saja, sudah tinggal dimakan, semuanya sudah ada, sudah komplit. Mau apa, tidak mau apa, zikir, kan gitu. Jangan banyak mikir, tapi banyak zikir. Mau apa saja. Tidak mau apa saja. Tidak mau susah, tidak mau sengsara, tidak mau gelisah, ya kan? Zikir. Mau apa? Mau bahagia, mau selamat, ya kan? Zikir. Mau apa, tidak mau apa, zikir. Berbanyak zikirnya, minimal 165. Silahkan Bapak Ibu ya. Ini peringatan buat kita semua yang mudah-mudahan yang tadinya belum ingat jadi ingat, yang sudah ingat bertambah ingat, bertambah yakin. Kita sudah mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu syafaat. Syafaat ini pertolongan. Alatnya apa? Bentuknya apa? Zikir la ilaha illallah. Kemudian jangan lupa zikir khafinya, setiap selesai zikir jahar lanjutkan zikir khafi. Paling sedikit 129 detik, 2 menit 9 detik, lebih lama lebih bagus. Karena zikir khafi ini harus terus dilatih. Kalau terus diamalkan dengan istiqomah, dengan sungguh-sungguh, nanti akan hidup dengan sendirinya. Kapanpun, dimanapun, dia akan hidup senantiasa bersama Allah. Ketika kita ingat Allah, berarti kita bersama Allah. Makanya Abah bilang, ikhwan akhwat itu tinggal cari duit yang banyak. Silahkan ditekuni profesinya masing-masing.
Sudah nggak usah pusing lagi nanti kalau mati bagaimana. Sudah nggak perlu pusing. Sudah dapat syafaat. Yang petani ditekuni pertaniannya, yang pedagang ditekuni perdagangannya, ya. Yang polisi ditekuni karirnya, terus semua ditekuni sungguh-sungguh. Cari duit yang banyak kata Abah ya. Supaya apa? Supaya bisa sedekah. Minimal sedekahnya itu waktu manakib itu minimal. Manakib ini luar biasa. Ini menu komplit, Pak. Ada sedekahnya kata Abah. Dengan sedekah, ya toh? Dengan sedekah orang yang hari itu ditakdirkan untuk mati itu saja bisa terhindar dari kematian. Itu dengan sedekah. Itu riwayatnya sahih itu. Orang yang harusnya hari itu dia mati gara-gara dia bersedekah terhindar dari kematian. Ini sedekah luar biasa. Makanya kata Abah, ikhwan akhwat, tinggal cari duit yang banyak supaya bisa sedekah. Sedekah dengan anak istri supaya anak istrinya senang, sedekah dengan tetangga, sedekah dengan orang-orang yang membutuhkan. Setidaknya sedekah saat mana? Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Allah berkahi semuanya segalanya selamanya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.